Di Al-Qasas 30, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pernah ngomong kepada Ibrahim? Pernah. Pernah ngomong kepada Isa? Pernah. Pernah ngomong kepada Musa? Pernah. Pernah ngomong kepada Maryam? Pernah. Pernah ngomong kepada Zakaria? Pernah. Hanya kepada Muhammad lah yang tidak pernah berbicara. Ah, ini perlu kau tanya, kau jawab ya Bang ya. Kenapa? Jawab nanti Bang, silakan. Jangan-jangan bukan nabi ya Bang ya, sorry ya. Teman-teman semangat teman-teman ya di kita kasih dulu. Aduh, kalah jauh kita ya. Kalah jauh kami ya. Iya memang. Oke. Ya oke kita tanding. Ya silakan. Ayo teman-teman kompain dulu, kompain. Jadi teman-teman, dari narasi Bang Noel tadi itu seperti ada pendemo satu kumpul begitu dilepaskan gas air mata langsung kemana-mana kabur orang itu, Nas. Entah kemana-mana, entah ke salawat, entah ke Nabi Muhammad, entah ke sini. Makanya itu yang saya bilang, perbaikilah Tuhan kalian dengan baik agar kalian mendapat keselamatan. Karena maksud dari keselamatan itu berarti kalian harus mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah adalah Tuhan, itu baru kalian selamat. Kenapa nabi-nabi itu diutus hanya untuk apa? Bagi orang yang memahami bahasanya agar mudah menyampaikan kebesaran Allah. Itu menceritakan kepada nabi-nabi Ibrahim, itu kan surat Ibrahim ayat 4. Itu menceritakan kepada apa? Yesus. Tetapi kalau Rasulullah itu untuk rahmat alam semesta, Noel. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Kalau Noel tidak mau Nabi Muhammad pergi tinggal di alam lain. Jangan tinggal di alam sini, mau jadi hantu atau jadi apa terserah. Itu sudah jelas dalam kisah para rasul 13:23 itu sudah jelas Noel. Seperti yang dijanjikan oleh Elohim. Seorang utusan yang dibangkitkan bagi Bani Israel. Bagi orang Yahudi. Kalau ada sekelompok umat yang mengatakan dirinya Yahudi tapi bukan Yahudi, di Wahyu mengatakan apa? Sibilis, iblis. Maka kalian dikatakan sibilis. Ada satu jemaah yang mengklaim dirinya adalah orang Yahudi, tetapi mereka bukan orang Yahudi. Maka itu jamaah sibilis. Ya para nabi pasti diutus oleh kaum-kaumnya lah. Agar mereka mudah memahami kebesaran penyampaian kebesaran Allah. Namanya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Diutus kepada orang-orang yang mengerti bahasanya. Namun ketika Nabi Muhammad itu la nabiya ba'da. Kenapa Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel? Karena mereka terlalu banyak membunuh nabi. Termasuk kalian, Tuhan pun kalian bunuh. Kalau Yahudi itu banyak bunuh nabi, kalau Kristen bunuh Tuhan. Makanya disitulah dikeluarkan dari orang Arab. Akhirnya sampai sekarang kita punya nabi itu Noel. Maka ikutilah dia. Makanya kau ikuti Tuhan yang kau katakan Tuhan, kau bunuh sendiri pun. Coba cari pertanyaan yang bagus lah. Yang ini kan kita kembali ke topik yang kamu bilang tadi. Tema kita keselamatan. Nah, keselamatan yang kalian pegang selama ini itu khusus Bani Israel, bukan kalian. Ishak, Yahudi, Bani Ishak. Kan? Islam, Bani Ismail. Kristen, Bani Kucluk. Makanya kalian itu kitabnya Yahudi kalian pakai, Tuhannya orang Islam kalian ambil. Memang kalian ini sudah bikin ulas sekali kalian ini. Kalau Yahudi itu kalau kita lihat bla 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 Ishak alaihissalam. Kalau Islam itu bla 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 Ismail alaihissalam. Coba Kristen bla 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 mentok Paulus. Tidak ada lagi. Ini kenapa nih? Oh, bentar. Nah,
Ya, menghilang dia teman-teman, menghilang. Tidak tahan dia. Kenapa mereka tidak tahan? Karena dia bilang Roh Kudus adalah api. Tadi itu teman-teman. Hilang dia kan? Nah, itu Roh Kudus sudah menyala-nyala teman-teman. Ya. Nah, oh ditelepon. Memang kejam kita juga ini teman-teman ya. Dari dulu dia nantang-nantang saya tidak mau ya. Tapi karena tadi dia pumpam ya sudah saya layu lah kan, saya ajak lagi. Ya Allah ya Rabbi. Nah itulah teman-teman ya. Siapa suruh bilang Roh Kudus adalah api kan? Malah Roh Kudus itu kan tiap para nabi itu diutus oleh kaumnya berbahasanya. Namun kenapa Nabi Muhammad ini terakhir dikatakan itu untuk seluruh alam? Karena la nabiyya ba'da. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Makanya itu dikatakan seluruh alam. Litubailin nas, Al-Quran itu seluruh manusia. Kalau Noel tidak terima berarti Noel bukan manusia kan? Mudah kau memahami hal-hal seperti itu. Hanya kabur dia tidak tahan. Ya Tuhan Yesus, putuskanlah ya Tuhan Yesus. Kalau tidak saya bubuk di sini. Pasti langsung blokir saya itu seperti Alberto itu pasti. Jangan keras-keras Bang Nuding. Harus keras-keras karena mereka diurapi dengan api kan. Keras kita yang terbakar. Iya kan sudah saya bilang kan. Kalau Yahudi teman-teman, kalau Yahudi itu bla 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 silsilah sampai ke Ishak alaihissalam. Nabi yang harus kita imani juga, muliakan. Kalau Islam bla 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 sampai ke Ismail alaihissalam. Karena mereka dua ini bersaudara kan, satu bapak beda ibu. Nah kalau Kristen bla 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 mentok Paulus. Coba mentok Paulus. Makanya kenapa Islam itu ada bin, laki-laki bin, perempuan binti. Fatimah binti Zahra begitu. Loading binti Azam, loading bin Azam. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Nah kalau di Yahudi itu juga sama. Cuma Yahudi itu kalau perempuan bet, laki-laki ben. Begitu. Kalau Kristen ini tidak ada binti, tidak ada bin, tidak ada ben, tidak ada bet. Nah kalau Kristen mau pakai begitu berarti dua, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Gampang. Yahudi Bani Ishak, Islam Bani Ismail, Kristen Bani Kuclo. Gampang kok itu kan? Mudah dipahami itu. Makanya Kristen ini mereka anak tengah. Kitabnya Yahudi dipakai, Tuhannya orang Islam diambil. Baru klaim Tuhannya dia. Makanya Yahudi juga tidak suka sama Kristen, apalagi si Islam kan? Mentok sampai Paulus baru klaim karena tidak ada bin. Kalau Yahudi ben laki-laki, bet perempuan. Kalau kita orang Islam bin laki-laki, perempuan binti. Yahudi tidak ada, kalau Kristen tidak ada. Kalau Kristen mau diadakan ya sudah, cuma dua yang saya usulkan, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Kalau Islam itu ada asbabun nuzul, kalau Al-Quran, asbabul wuruj, kalau hadis, Bible juga ada asbabul kucluk. Di sini ya baik kami menyampaikan firman Tuhan menuruti Injil. Mana ada Injil? Injil itu berita baik. Yang kalian pegang itu berita duka, berita kematian Tuhan. Nah ini juga kenapa dia ini? Kenapa sudah diorapi oleh dari diskusi dari kita tadi ini, itu satu poin yang harus kalian catat ya. Roh Kudus itu api menurut Noel. Ingat ya. Dari
9. Kata Noel itu Roh Kudus itu adalah api. Jadi Tuhannya itu api menyala-nyala. Ya, api itu tempatnya di mana? Di neraka, berarti Oten neraka. Ya, ingat itu ya. Nah, berarti ini sudah dapat poinnya ini, sudah dapat poinnya ini ya. Sudah dapat poinnya. Berarti neraka ya, Roh Kudus itu api. Kalau Roh Kudus itu api, berarti saya juga diurapi Roh Kudus, karena istri saya kalau masak itu kan pakai api. Panas mereka, teman-teman. Saking panasnya mereka itu, HP saya pun panas nih. HP saya ini kalau bakar ikan bisa terbakar. Itu teman-temannya. Jadi ya bagaimana? Ya Allah ya. Nah, coba. Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang kedua, apakah diurapi oleh roh api? Roh api. Halo? Ya. Jawaban pasti. Islam Kristen? Kristen. Nah, open cam, Bang. Nah, silakan. Kau ini kenapa diurapi oleh api pula? Ini. Ini kenapa? Apa itu kau tunjuk-tunjuk begitu? Kau mau jadi apa, Dewi Ular? Apa kau begitu? Jelaskan hadis ini. Oke. Nah, ini nih. Baik. Sini. Jack, sini saya jelaskan. Oke. Open cam saya jelaskan, Jack. Jack. Oke. Open cam kasih tunjuk wajah saya jelaskan. Oke, Jack. Lihat saya. Jelaskan. Oke, lihat saya. Di bawah situ. Kalau kurang asin ditambah garam sedikit. Naik langsung buka hadis. Belajarlah Bible dulu dari Kejadian sampai Kelaparan itu. Naik langsung buka hadis, suruh jelaskan. Saya jelaskan hadis itu dari 1 sampai 70.000 kau tidak akan terima. Mau saya jelaskan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, kau tidak akan terima. Karena kitab suci kalian sendiri saja, sami'na wa ingkar, kami dengar kami ingkar, apalagi kitab suci orang lain. Nanti kalau saya buka Bible bahasa Thailand, bilang menghujat. Coba bayangkan Lukas 1:31. Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Kalau bahasa India, ya, katumbar jahe ormo ortodosto pure-pure jendegi karte-karte marnehe marne-marne kartehe katumbar nehi sohatahe hanoman he. Yesus jadi hanoman di situ. Bagaimana kalau kita buka bahasa Thailand, bahasa Korea? Jangan-jangan Yesus jadi Sugiono di sana. Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Arigato, kongjihan, kongsifacao, lato-lato, itu. Itu bahasa Jepang itu. Coba baca. Kau udah tanya ahli bahasa Jepang itu diskusi sama saya pakai original. Nah begitu teman-teman ya. Saya juga sudah terbawa-bawa ini seperti sudah diurapi Roh Kudus ini sudah. Sampai panas HP saya ini. Kenapa HP saya panas-panas? Naikkan saya host, jangan pengecut. Bagaimana mau pengecut? Kau naik langsung kau buka hadis. Entah kau comot hadis dari mana. Selamat malam Pastor Loading, mantan dari Ortodoks. Oke teman-teman ya, sudah karena mereka sudah kepanasan, saya mau saya mau coba ganti HP dulu. Sudah panas HP saya nih. Nanti kalau rusak, tidak ada lagi HP bisa kita live. Ini gara-gara hotel pelayanan firman ini Papi Gembala motor 2 itu sudah dijual. Padahal pelayanan firman Tuhan Yohanes 1 nomor 1 gara-gara firman. Saya ini gara-gara firman kemarin isap tembakau, HP pun digade. Nah, hanya modal congor. Oke lah teman-temannya, kita akhiri live saya. Intinya itu tadi ya. Karena mereka begitu tetap, Noel itu kan kalian sudah tahu kan, suka mempelesetkan Al-Quran. Jadi melawan orang-orang seperti itu ya harus seperti itu teman-teman. Karena kita kasih dalil pun mereka tidak akan
tidak akan menerima dalil kita. Karena kenapa? Baru tadi saya tahu poinnya. Ternyata Roh Kudus itu api. Mereka mengatakan Roh Kudus itu api. Oke teman-teman, akhir kata daripada saya izin rungkat dulu, kita jalan-jalan ke koman lain ya. Saya kasih dingin HP dulu. Janganlah kau untuk orang. Lah, bukan saya, ini kata Edi. Wajah. Dikotakan ginjal kau. Iya, silakan aja, silakan. Betul nggak kata Edis? Nah, ya Kamu kan, aja baca. kau bukalah kameramu, kau bukalah kameramu, kau sama cincong kau di situ. Masa urusin cebok? Loh, bukan saya, ini kata Edis loh. Kenapa saya? Kamu aja baca. Gak usah kau urus untuk orang. Bukan saya, ini Edis yang ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lah kau naik-naik langsung panas? Harusnya kau jelaskan dulu. Begini loh, memang penebusan itu karya iblis, kan gitu. Bapak segala dusta itu siapa? Iblis kan? Berarti dalam gua itulah bapak segala iblis. Nggak usah kau ke gua dulu. Ini kau tanggapi dulu, ini tema ini di atas. Nah, ini kejang-kejang naik ya. Nabi Basul itu berasal dari orang Arab yang wewet nafsunya. Udah ini Yang aja suka dulu pukul kau kami. Kami ajar beracun. tuh. Lihat dulu Ada temanya tertulis di ini. kitab kami. Ini aja dulu kau jelaskan. Jadi coba kau jelaskan di sini sebagai seorang geresteng bahwa pernyataan Edis ini benar gitu. Nabi itu berasal dari Arab. Silakan. Coba diulang, seorang apa? Tapi gembala seorang apa tadi? Coba diulang, saya nggak kedengaran. Halo Papi, diulang coba seorang apa tadi? Nah, nggak tahu juga dia mau Geresteng ya? siapa. Naik kejang-kejang. Gimana itu? Coba ditanggapi dulu aja, diskusi santai, nggak usah kejang-kejang. Ini kan ayat loh, sohih, kan? Tapi jangan bilang-bilang loh, ini sama Pak Pendeta. Jangan ngomong ya, ini rahasia loh. Jangan ngomong loh. Inna ilaihi rajiun. Hostnya telah kembali ke rahmatullah. Udah kau jelaskan aja dulu nih, nggak usah kau banyak muncung gitu. Bodat. Inna ilaihi rajiun. Hostnya kembali ke rahmatullah. Udah kau jelaskan dulu ini Bodat. Kau ini beleguk siapa? Bodat lu. Tahu. Kau jelaskan aja dulu nih, Harrison. Kau nah ini kejang-kejang. Silakan Bang Horizon 13.2 tuh gimana tuh, silakan. Kau nggak ngerti membahas kitab orang. Ya kau jelaskan. Kau bikin lah. tema. Kau jelaskan. Namanya botol. Nggak usah kau nggak banyak paham. muncung kau di situ. Kau jelaskan aja. Muncung daunnya. Kali kau Kamu aja nggak jelas. muncung kau nggak jelas. Kau jelaskan aja Bodat. Gimana sih? Mau diskusi nggak? Jelaskan Naik-naik aja. Kau bodak, Diskusi. yang inam. Kalau mau ngamuk-ngamuk di bawah aja deh. Kalau mau ngamuk-ngamuk. Jangan biarin aja dia ngamuk di sini. Pak Haji ya, Pak Haji Yesus ya. Disuruh jelaskan malah ngamuk si Bodat nih. Coba jelasin. Makanya saya bertanya kan, saya kan nggak tahu. Coba Anda jelasin gitu loh. Silakan. Ya? Kabur dia. Kabur dia. Terus suruh jelasin malah kabur. Aduh. Jadi memang harus kita angkat ini teman-teman ya. 1 bulan ke depan lah ya, biar sampai muntah-muntah dia ya. Jadi jangan ganti-ganti topik Pak Haji. Udah ini aja hantam kan. Iya. Antem aja nih. Percaya dan angin Yesus disalib adalah iblis. John 13:2. Bunda Pera naik.
Naik Bunda Pera. Panas, naik panas. Apa sih maumu? Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bisa pelayanan. Berarti hal selama ini betul ya yang menginginkan penyalipan Yesus itu iblis ya kan? Iya, nggak salah kan, dari dulu kan kita angkat ini kan. Iya. Tapi nggak percaya mereka. Akhirnya kan iblis edisi yang pelayan firman tingkat internasional, dia membuka sendiri kan. Betul. Ternyata mereka ini yang nebus dosanya iblis. Sibilis. Masuk surga Sibilis. Edis benar. Itu jadi itu. Mantap. Tuh. Iya kan? Iya. Dibenarkan sama dia. Nah, coba jadi naik jadi. Kau jelaskan dulu. Jelaskan ini nih. Ini ngeri loh. Ini goncang di dunia perkaristenan ini. Goncang loh. Coba Jerry, silakan Jerry. Mana Jerry tadi ada? Nah, silakan Jerry. Coba. Ayah sudah ngomongin juga kok. Jadi penyaliban itu keinginan iblis. Memang iblis mau menghancurkan Yesus Kristus, tetapi Bapa mengizinkan, membiarkan. Iya, salah Bapak pula mengizinkan. Jadi Yesus juga menghadapi Bunda Pera. Coba diluruskan dulu di Bunda Pera. Tunggu, rencana iblis mau menghancurkan itu. Baca dulu itu Yohanes 13:2-nya dibaca dulu. Jangan dulu. Ini kita berbicara. Percaya Edis nggak? Bang Jerry percaya Edis nggak? Iblislah yang menjadi bapakmu tuh. Yang menghendaki penyalipan Yesus berarti atas kehendak iblis. Jangan sok tahu. Saya katakan iblis itu dari dulu pembunuh manusia. Dia bilang Yesus. Makanya dia katakan pada orang itu yang mau membunuh dia katakan iblis bapamu, karena iblis dari dulu itu pembunuh manusia, bukan merencanakan kebaikan. Sekarang penyalipan itu diakui nggak sama Jerry? Bunda Pera lanjut dulu ya. Bunda Pera lanjut dulu. Iya lanjut. Ya saya dulu. Oke lanjut. Itu penyalipan memang segala sesuatu yang jahat iblis rencana iblis. Iya berarti sekarang poinnya gini, Bunda paham yang disampaikan, tapi maksud Bunda, jadi berarti mengakui penyalipan itu kan? Mengakui kan? Siapa yang tidak mengakui bahwa ada penyaliban? Oh iya, berarti Yesus betul disalibkan gitu kan? Justru lewat penyaliban ada keselamatan. Berarti iblislah bapakmu. Bodoh banget iblis bapakmu. Coba dulu begini, dengar dulu ceritanya. Bodoh loh. Itu rencana iblis mau membunuh Yesus. Tetapi setelah dia membunuh Yesus, Bapa membalikkan itu pembunuhannya itu dibalikkan dengan bahwa lewat kematiannya ada keselamatan karena dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, iblis menang. Tetapi ternyata Yesus bangkit. Maka dikalahkanlah itu pekerjaannya iblis yang sudah bangkit, salib penyalipan itu dulu itu penyalipan itu rencana. Penyalipan siapa? Begini loh, semua rencana jahat itu dari iblis. Saya katakan. Ya udah, berarti jadi mengakui mengimani penyalipan kan? Tetap kita mengimani penyaliban. Ya udah, berarti betul ini Yohanes, betul nggak, Papi? Apa lagi berpikir sesat pikir gitu. Mereka sedang bersama, kan begitu, Pak nih. Jadi mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon. Selesai sudah untuk mengkhianati Yesus, kan begitu. Iya, itu rencana jahat dari si iblis. Tetapi Bapak bisa membalik sama dengan Yusuf. Kasus Yusuf rencana jahat, semua saudara-saudaranya masukkan dia di dalam sumur. Jangan kemana-mana dulu. Jangan ke Yusuf. Ini kan kita
Ya enggak, poinnya gini aja Jerry. Berarti penyalipan itu diimani sama Jerry kan? Diimani kan? Aduh. Gimana ya? Oke, berarti karya siapa itu tadi diakui sendiri sama Edis pun itu adalah karya dari kehendak dari si iblis. Nah, berarti siapapun Kristen yang mengimani bahwa penyalipan itu untuk penebusan dosa, ya udah berarti mereka mengikuti kehendak karya iblis. Anda itu sesat. Anda cuma berpikirnya nyeleweng. Sesat pikir. Anda pikir bahwa iblis itu menang, tetapi kan iblis kalah. Sabar Blis, sabar satu-satu. Anda berpikirnya bahwa begitu itu pekerjaan iblis menang. Iblis tidak menang. Yang menang adalah Bapa karena dia bangkitkan anaknya. Yesus bangkit, makanya kalah lah si iblis pekerjaannya. Gitu loh. Aduh. Semua rencana jahat di dunia ini itu pekerjaannya iblis. Iblis. Akui dulu, Semua. berarti apa yang dikatakan Edis di paparnya Edis betul. Tunggu semua rencana. Enggak, jangan tunggu, berarti apa yang dikatakan Edis betul. betul Edis Betul. betul. Edis Oh betul. betul, saudara-saudara. berarti Bang Jerry mengimani karya Iblis. Tolol. Yang kita imani pekerjaan Bapa. Udah dapat poin Papi gimana kita udah dapat poin suara satu dari Jerry, udah dapat. Dia bisa. Kata Edis Dicatat ya. dulu, dicatat apa aja. Nanti kita bikin listnya ya, baru kasih Pak Bom. Iya, dapat suara. Kita kumpulkan suara dari teman-teman Kristen ya. Berarti Jerry bilang Edis betul. Oke. Saya bilang itu kutuk bisa jadi berkat. Kutuk bisa jadi berkat. Karena yang bisa membalik kutuk itu Tuhan, dia balik jadi berkat. Gitu loh. Jadi sama dengan ini, pekerjaan iblis yang mematikan Yesus bisa dibalik jadi kemenangan Yesus. Kenapa? Yesus dibangkitkan. Itu yang diimani. Bukakan kaji 1 Korintus 15:15. Kalau Yesus tidak iblis Satu Korintus jadi jangan cuma melihat pekerjaannya iblis, kebangkitannya Yesus Anda tidak melihat. Gini Iya, makanya. Anda cuma disalib, berpikirnya Anda disalib, tetapi tidak pernah berpikir kemenangan Yesus bangkit. gedein gue Lanjutannya. gedein dulu Lu Ini mau pakai ayat apapun. Iya, kan di belum harus pakai data Jerry. Baca dulu baca. nggak boleh coba Mundur dikit, Pak Haji Yesus mundur dikit biar kita Nah, baca. nih. Semua pekerjaan jahat adalah orang dari itu sabar dulu, ini ayat loh, firman Tuhan loh, jangan dipotong-potong, nanti Tuhan marah ya. percuma juga kita mau bicara karena aku tidak mengerti. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada bilis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, menang si bilis. menang si bilis. Ini lagi Anda baca. Ini orang itu dikucilkan, ini orang dibuang. Dibuang dari jemaat, dilepas dia. Ini kan cerita di Korintus, ada lanjutannya. Begitu dia bertobat, kembali lagi, diterima lagi. Mana ada di Aduh, ini cerita Ini Bu, makanya baca ini tentang perbuatan zina, tentang perbuatan Tunggu dulu. dicebul. Nah, makanya baca dong Bibelmu. Kita aja tahu loh. Kenapa sih? Ini tentang Kenapa orang sih? yang berbuat cebul, berarti Tunggu mereka dulu. mati, tubuhnya diserahkan kepada si bilis gitu ya, Papi. Ini kita udah masak ini godoknya 2 hari 2 malam. Anda itu selalu mau menuduh kemenangan. Sabar Blis. Jadi ayat ini, jadi nanti kalau metong tubuhnya dikasih ke si bilis, rohnya dibawa oleh Yesus. Ini ayat ini. Nanti tukeran kayaknya nih, tukeran gitu loh, gampang kok.
Anda tidak nyampe punya pikiran, tidak nyampe beneran. Tidak nyampe. Ini dicerita tentang Korintus. Ini dia karena terlalu besar kesalahannya dilepas dari jemaat. Korintus pula darinya papi, itu Roma loh tadi. Ini kan maksudnya ini kan. Lanjut dulu Bunda. Ada tamu ini, ada pendeta mau belajar dulu. Lanjut dulu. Aduh. Iya. Pak Haji, lanjut Pak Haji. Jadi diluruskan dulu ini. Padahal dia udah mengakuin. Mengenai bom dengan ini Edis itu cuma karena kesalahpahaman. Oke, kesalahpahaman menurut dia. Tapi sekarang Jerry membetulkan nggak apa yang dikatakan Edis itu aja poinnya. Edis itu betul. Betul saudara-saudara, ya udah. Bodoh. Rencana mau membunuh Kita catat ya Bunda Pera ya. Yang pertama Iya, Jerry mengakui. Terus yang kedua Jerry. Nanti kita cari lagi narasumber yang lain Kristen. Nanti datanya kita kasih ya sama Pak Bom ya. Bukan, saya bukan punya guru Edis, saya bukan punya guru Bom. Cuma saya menyatakan pekerjaan jahat datang dari iblis, sibilis. Iya, berarti Jerry mengikuti apa yang dikatakan sama Edis. Percaya bahwa keinginan Yesus disalib itu adalah keinginan atas rekayasa keinginan siapa? Iblis. Nah sekarang Bunda kan, iya Bunda tanya Jerry mengimani nggak penyalipan itu? Percaya nggak? Saya tidak mau mengimani pekerjaan iblis. Saya imani pekerjaan Tuhan. Oh berarti Jerry nggak percaya kalau Yesus disalib? Aduh, lo kok dibolak-balik. Betul dong, pertanyaannya begitu. Percaya nggak? Percaya enggak? Itu aja poinnya. Penyalipan ini percaya enggak? Saya terangkan dulu. Pekerjaan sibilis mau membunuh Yesus, berhasil dia bunuh Yesus, tetapi hasil kan? Berarti disalib. Ya berapa? Jangan pembangkitan dulu. Iya, lanjut. Dengan kebangkitan itu satu paket kok. Karya penyalipan ini Bang Jerry percaya apa enggak? Itu poinnya yang dikatakan oleh saya katakan semua rencana jahat itu semua dari iblis. Tidak pernah rencana jahat datang dari Bapa. Itu pertanyaannya rencana penyalipan ini Bang Jerry percaya enggak? Itu aja diimani enggak? Gitu loh. Saya mau katakan pembunuh manusia yang Yesus katakan pembunuh manusia dari itu Bang Jerry. Sibilis. Jadi pelaku pembunuh itu adalah sibilis. Nah, berarti Bang Jerry nggak percaya rencana ini dengan penyalipan ini, nggak percaya? Bukan tidak percaya, cerita itu saya percaya. Saya percaya cerita itu. Oh percaya Bunda Pera. Oh udah, berarti Oten yang percaya penyalipan Yesus itu adalah rencana. Memang ada rencana. Memang saya percaya itu. Tetapi saya percaya juga Bapa memutarbalikkan itu menjadi kemenangan, membangkitkan Yesus. Yesus bangkit. Berarti Bilis menang dong nih kalau kita lihatnya kepada Korintus. Dia menang. Justru dia dikalahkan. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Nyampe susah. Ya. Susah. Pikiran Anda semua tidak nyampe. Dengan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis tuh, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari itu. Menang si iblis ini itu loh. Itu saja juga Anda tidak ngerti kok apa yang dia Paulus katakan kok. Anda cuma membaca letter lagi itu. Aduh. Jadi percayanya nih Bang Jerry nih. Jangan-jangan Bang Jerry ini secara diam-diam udah pindah lagi ke saya cuma mau katakan semua kejahatan yang ada di dunia ini itu dari sibilis. Semua. Saya penyalipan abang imani enggak nih Bang Jerry? Itu sama cerita tentang Yusuf dibuang ke sumur dengan saudara-saudaranya. Itu mana dulu? Saya katakan bahwa itu pekerjaan jahat. Itu semua dari sibilis. Karena gini loh, Jerry, dalam keimanan Kristen kan penyalipan itu fundamental banget ya.
fundamental, termasuk sebagai fondasi keimanan Kristen, ya kan? Bahwa dengan penyalipan, sebentar, bahwa dengan penyalipan itulah adanya konsep penebusan dosa. Nah, pertanyaannya, Pak Jerry percaya nggak tentang penyalipan itu aja kok? Buku, makanya saya cerita yang Gak usah rencana kemana-mana. Berarti penyalipan itu jadi percaya nggak? rencana membunuh Yesus adalah dari si Bilis. Iya, Tetapi berarti percaya nggak itu kehendak si iblis? Percaya nggak penyalipan itu hasil karya iblis? Iblis. Sesudah rencana si Bilis itu membunuh Yesus, Bapa membangkitkan Yesus. Ya, Akhirnya jangan Yesus salah bangkit dulu, kan sebelum bangkit kan mesti ada penyalipan dulu. Gimana sih? Penyalipan dulu Bang Jerry, jangan kemana-mana dulu. Makanya saya katakan si Bilis tertipu. Si Bilis tertipu, dikira dia pekerjaannya dia menang, ternyata dia dikalahkan. Itu menjadi kesimpulan. Itu 1 Korintus 5 nomor 5 tuh. Jadi Emang iman kok udah Kristen disalib dulu gimana sih? Kan percaya penyalipan. memang disalib tapi ada kebangkitan. Itu lanjutannya. Berarti iblis berhasil kan? Iblis berhasil kan? Memang iblis berhasil, tetapi Nah, dia berarti Edis kalah. betul. Berarti Edis betul. Berarti Edis betul. Bang Apa yang dikatakan Edis betul? Berarti iblislah bapakmu, kata Edis di ayat itu. Itu yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi mau membunuh Yesus. Makanya Yesus Iya, katakan berarti setiap kenapa nggak mengerti sih? Berarti Jerry Kenapa meyakini tidak kan penyalipan itu betul. Itu dikatakan iblis Yakin nggak kepada penyalipan ini, orang-orang Bang yang mau Giri? membunuh Yesus. Yesus kan mau dibunuh, dilempar batu, dirajam. Makanya dia katakan iblis bapakmu, karena Bang iblis Jerry itu percaya nggak nih awal sama mulanya. penyalipan ini gitu poinnya? Poinnya Bisa penyalipan, memang Jerry, orang jangan nggak kemana-mana. Paham Tidak mengerti, itu. Anda tidak mengerti. Anda pikir itu iblis yang menang di dalam penyaliban. Banyak Anda cuma yang satu ngomong itu penyaliban. 1 Korintus 5 kok. Aduh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus pada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari itu. Menang si Iblis. Gitu Bang Jerry. Selesai sudah sebenarnya. Nah, makanya pertanyaannya, Bang Jerry percaya nggak nih penyalipan ini gitu loh? Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan. Justru penyaliban duluan menyusul kebangkitan. Terjadi kemenangan. Kebangkitan dulu, ini dulu. Dimana nggak sama Bang Jerry penyalipan ini gitu loh? Kalau penyaliban terjadi, Yesus tidak bangkit. Dia percaya nggak ini penyalipan ini Bang Jerry? Kalau terjadi penyaliban, terus tidak ada kebangkitan, sia-sia kepercayaan saya. Itu yang diceritakan. Itulah kesimpulannya ini adalah ada penyaliban, kematian, ada kebangkitan. Itu nggak nanya kebangkitan dari tadi juga Bang Jerry. Yang ditanya ini Bang Jerry ini mengimani nggak adanya penyalipan ini gitu loh. Nah, siapa yang tidak tahu? Tidak ada orang Kristen. Ini udah Bunda Pera, udah ditulisnya Bunda Pera ya. Tunggu dulu. Udah Bunda bikin list, Jerry, yang pertama ini Tidak ada ada, narasumber tidak Kristen ada kita orang pagi Kristen. ini yang mengakui Bagaimana? apa yang dikatakan sama Yesus itu, sama Edis itu betul, bahwa Bagaimana penyalipan Yesus itu atas bangkit kalau dia tidak kehendak mati? si Bilis. Saya tanya Anda, Betul kan? bagaimana Yesus mau bangkit kalau dia tidak mati? Justru dia mati dulu baru dia bangkit. Kan penyalipan ini pembahasannya, bukan mati bangkit mati. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Rencana jahat si Bilis dipatahkan dengan kebangkitan Yesus. Itu Udah baca cerita dulu lah intinya. kata Edis gini loh, kata Edis yang dibahas ya, Yohanes 8 Nggak usah kita bilang kata Edis, kata Iblislah Edis yang itu menjadi betul. bapakmu Edis itu dan betul. kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Jadi Ya, itu berarti Yesus Jerry juga sampaikan ke yang orang mengakui Yahudi. penyalipan itu menginginkan Nah, apa tadi yang balik ke diinginkan sama si saya. Bilis. Kan bapaknya si Bilis. Saya ada di Quran itu cerita 2000 tahun lalu. Ya tapi Dan mengimani konteksnya penyalipan Yesus- enggak? Tunggu Mengimani dulu, enggak? dan Percaya konteksnya- enggak? Jadi Tunggu percaya dulu. enggak? Bunda Nah, tanya dulu. Tunggu dulu. Itu konteks ke Anda selalu jual bilang iblislah bapakmu. Ini kata Yesus loh. Kata
ke orang Yahudi loh, bukan Ya ke orang oke, Kristen. betul kepada orang Yahudi dan ahli Taurat. Tetapi penyalipan itu terjadi nggak? Terjadi nggak? Itu poinnya. Saya katakan penyaliban Terjadi nggak? kematian Terjadi. Oke. Jadi gimana nggak percaya nggak? Penyaliban terjadi, kematian terjadi. Siapa yang tidak percaya itu kisah? Percaya berarti percaya Oh, semua itu percaya. atas keinginan si Bilis. Saya percaya itu keinginan si Bilis. Ya udah berarti konsep penebusan dosa atas kehendak si Bilis. Dia mengimani karya Sampai Anda si punya pemikiran. Nggak nyampe Bilis. pemikiran Anda. Bilis. Pakai ayat loh kita. Nggak nyampe. Saya mengakui bahwa iblis itu rencananya terjadi, tetapi sesudah rencananya terjadi, Yesus bangkit. Berarti si Bilis tertipu. Itu maksudnya. Enggak, si Bilis tertipu. Itulah apa yang diinginkan si Bilis. Itulah Kalian iman Kristen. akuin. Karena Itulah apa? iman Kristen. Akhirnya dibangkitkan untuk dijadikan Tuhan sama si Ulu. Itu tidak percaya Yesus, jadi Anda Ayat terus sendiri kudu tolak gimana? Maunya enak doang. Ya kan? Maunya enak ngebahas ini. Yang penting poinnya gini loh, Pak Haji. Jadi mengakui apa yang dikatakan Edis itu masalah kecil ini yang Anda Betul angkat. kan, Ini Jerry kecil. kan? Betul kan berarti yang Kecil dikatakan ini Edis? masalah, tidak ribet. Tepuk tangan dulu lah buat Jerry telah mengakui Ya, bahwa apa yang kan dikatakan Edis itu Bukan betul. itu. Buat yang percaya di bawah katakan lewat amin. kematian ada kebangkitan. Nah, kebangkitannya itulah yang menjadi iman kami. Kalau Yesus mati berarti Bang Jerry tidak sia-sialah mengimani kepercayaan karya saya. kan Kalau mengimani. Berarti Bang kalau Jerry Yesus mengimani karya si Tunggu Ba. dulu. Saya terangkan dulu kalau Buat Yesus yang percaya mati, katakan amin di bawah. kalau Yesus Amin. mati di salib tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanku. Itu. Ya kalau bangkit itu karena ada penyalipan dulu, ya kan? Ya memang ada Nah, penyalipan. berarti tetapi berarti juga ada percaya. Jadi kebangkitan. percaya penyalipan itu atas karya si Bilis. Kata Edis begitu. Masa tidak percaya? Saya yakin Oh ya itu udah pekerjaannya percaya. iblis. Itu memang pekerjaannya iblis. Bisa bapamu kata Yesus. Justru saya terangkan bahwa itu memang pekerjaannya iblis, tetapi iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Nah, itu panci melayang tuh, panci melayang itu di belakang. Faktanya menang loh iblis loh. Tuh. Iya di 1 Korintus 5:5. Iblis dikalahkan karena kebangkitannya Yesus, Dudul. Nanya aja Bang Jerry nih. Gimana mau Orang bangkit? itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada si Iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh keren dia menang. Mana tuh dia? Udah dibilang panci melayang di belakang. Oh ada bininya ya. Iya, karena dia sibuk aja itu tadi mengomentarin apa menang kata gitu. Si Bilis maksudnya itu dikalahkan sama kebangkitan Yesus, kebangkitan ya. Padahal kan yang penting ada penyalipan dulu, itu kan poinnya ya Pak Haji ya. Oh betul. Cuman dia mau buru-buru dilewat gitu. Silakan naik lagi, ya naik lagi siapa yang apa mempercayai apa yang dikatakan Edi, silakan naik atau Bombo mana lah. Nanti kan ujung-ujungnya kalau dilewat begitu kabur dari ayat yang tertulis gitu. Bunda mereka itu ya itu udah lagu lama lah. Ya silakan buat saudara-saudaraku ya yang mau diskusi, silakan gimana tuh penyalipan adalah karya si Iblis kata Edis gitu. Lanjut dulu Bunda. Mau minum dulu deh. Aduh. Ya silakan naik, diskusi baik-baik pakai data.
banyak loh yang ngikuti si Edis loh, banyak loh. Biasanya Edis bener, Edis number one, ya udah berarti yang ikut Edis sudah fix ya, percaya, dan yang Yesus disalib itu adalah Iblis. Iya. Oh sekarang pada hilang pengikut Edis kemana? Biasanya kalau taping di bawah, wah number one Edis, number one. Iya lah.